Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di video kali ini saya Kiki Martaria Rizky Renaldi. Kita akan bersama-sama belajar di psikologi klinis ya mengenai bertindak akuntabel. Nah, di bab-bab sebelumnya kita telah membahas terkait dengan asesmen klinis dan bagaimana penggunaan hasil asesmen. Kemudian, sebelum kita beralih ke psikoterapi, nah kita uh, perlu nih untuk membahas bab ini ya terkait dengan akuntabilitas. Kita nanti sebagai klinisi bertindak akuntabel. Nah, akuntabel itu apa sih? Akuntabel di sini yaitu menelaah pekerjaan profesional dengan seksama dan kritis sehingga dapat menjelaskan atau bertanggung jawab atas proses dan hasil aktivitasnya. Jadi kita benar-benar memperhatikan pekerjaan-pekerjaan profesional kita ini dan bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan. Nah, klinisi itu perlu gimana sih untuk menunjukkan bahwa dirinya ini bertindak akuntabel? Nah, jelas klinisi harus sekali bertanggung jawab atas pekerjaannya ya. Nah, selain itu juga mengembangkan nih sense of accountability. Jadi di dalam dirinya nih memang eee, berkembang gitu ya, rasa tanggung jawab. Nah, ini tugas yang tampaknya sederhana ya, tapi ya membutuhkan usaha yang begitu luar biasa karena bertanggung jawab tidak sekedar, "Oh ya, aku akan tanggung jawab," tapi bagaimana implikasinya. Nah, dengan akuntabilitas ini jadi akan memfasilitasi pertukaran informasi, memungkinkan pengelolaan dan fungsi sistem. Jadi, berjalannya peran klinisi ini akan lebih optimal ketika kita bertindak akuntabel. Nah, lalu ini kan terkait dengan tanggung jawab gitu ya. Terus sebenarnya klinisi bertanggung jawab kepada siapa? Kita harus tanggung jawabnya, eee orang-orang mana saja sih yang kita perlu tanggung jawabi gitu ya. Nah, jelas kita perlu bertanggung jawab kepada klien. Nah, selain klien juga organisasi yang melekat dengan klien tersebut. Kemudian juga badan pendanaan luar jika mungkin klien yang kita tangani ini berkaitan dengan badan-badan pendanaan, misalnya mungkin asuransi kayak gitu ya. Nah, kemudian pembayar pajak atau kontributor pribadi, profesi kita sebagai klinisi, dan hasanah pengetahuan ya yang relevan secara umum. Jadi di sini berarti, eee, kita itu tidak hanya menilai, tidak hanya akuntabel ini tidak hanya meneliti tentang kepraktisan, biaya, manfaat dari kegiatan atau program. Nah, namun juga kita itu harus selalu mengikuti pengetahuan, ya. Jadi kita bertanggung jawab pada hasanah pengetahuan ini, artinya adalah kita wajib gitu ya untuk selalu mengikuti pengetahuan yang nantinya kita jadikan dasar pekerjaan klinis. Nah, jelas pengetahuan ini terus-menerus berkembang ya. Nah, sehingga kita pun perlu bertanggung jawab untuk terus-menerus mengembangkan diri. Nah, di sini klinisi juga tidak hanya peduli pada perbaikan praktis, maksudnya dari klien ini yang datang kemudian, oh ada perbaikan pada dirinya gitu ya. Tapi juga kita perlu untuk mengklarifikasi berbagai macam teori dan konsep. Nah, tentu saja kita juga wajib untuk memahami teori dan konsep tersebut, kemudian pada akhirnya mengeksplorasinya ya, menelaahnya gitu. Nah, selain itu ya, klinisi yang accountable ini juga perlu untuk berkolaborasi dengan sejawatnya. Jadi, bentuk tanggung jawab kita tidak terus, kita sendiri yang melakukan semuanya.
gitu ya. Nah, namun kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat ketika memang, kita rasa kita tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki keterampilan khusus yang diperlukan untuk penanganan, klien yang datang ke kita. Jadi bertanggung jawab bukan berarti, sepenuhnya 100% kita yang menyelesaikan masalahnya. Ketika memang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, selain itu, accountable juga berarti selalu menjaga hubungan dengan sumber-sumber informasi yang profesional. Jadi, di sini kita tidak hanya dengan rekan sejawat saja, tapi juga dengan rekan profesional lain, gitu ya. Jadi ketika memang klien ini menunjukkan tanda-tanda bahwa membutuhkan, penanganan dari bidang lain, mungkin kedokteran, mungkin hukum, gitu ya, kita juga bisa untuk merujuknya ke sana. Nah, eee, ya, di dalam melaksanakan atau di dalam proses pertanggungjawaban ini ya, bertindak accountable, di sini klinisi pun perlu untuk melakukan penelitian dan evaluasi program. Nah, bedanya apa sih penelitian dan evaluasi program? Nah, penelitian ini jelas ya, kita tahu ya kalau penelitian itu ada di jurnal-jurnal gitu ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan teoritis, eksplorasi dan deskripsi berbagai kejadian, dan perbaikan metode yang mungkin tidak berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat segera. Nah, jadi, penelitian ini mungkin nggak langsung banget gitu ya, berkaitan dengan, masalah klien yang datang, gitu. Jadi di sini untuk pemahaman teoritis yang lebih lanjut, pemahaman konsep-konsep yang lebih lanjut, kaitan atau asosiasi antar hal, seperti itu. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teoritis gitu ya, terkait dengan konsep-konsep. Nah, kalau evaluasi, evaluasi di sini adalah aplikasi penelitian pada praktek dalam unit atau sistem yang terorganisasi lebih besar dari individu. Nah, jadi evaluasi ini menggunakan teknik assessment seperti pada asesmen individu yang tujuannya memastikan hasil dari proses besar organisasi. Nah, jadi, evaluasi ini kita lakukan untuk melihat bagaimana sih hasil dari penanganan-penanganan yang telah dilakukan, ya. Nah, bertindak accountable, kita pun juga melakukan 2 hal ini. Nah, selanjutnya tugas klinisi yaitu memperluas pengetahuan klinis, ya. Yang sebenarnya memperluas pengetahuan klinis ini tidak hanya tugas psikolog klinis, ya. Nah, tapi maksudnya apa sih memperluas pengetahuan klinis ini? Jadi di sini pengetahuan klinis itu tuh, diperlukan ya untuk berbagai setting pekerjaan dan berbagai peran dan situasi, gitu. Nah, oleh karena itu kita, penting sekali untuk mengetahui nih, seluk-beluk setting, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi klinis, sehingga kita bisa membantu dengan lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian memperluas pembelajaran ini dengan cara apa? Nah, salah satunya yaitu dengan pembelajaran pribadi. Pembelajaran pribadi, hal yang mungkin umum ya bagi kita, mungkin kita juga udah sering nih melakukannya ya. Jadi, di sini adalah kita ya belajar terus-menerus gitu. Individu memiliki kebutuhan terus-menerus untuk belajar. Nah, ini pada diri kita sendiri, terus kita, belajar secara mandiri gitu ya. Nah, belajar secara mandiri ini tidak hanya dari membaca buku ya. Jadi, di sini pengetahuannya pun bisa didapat, dengan berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Kemudian jelas tadi membaca buku.
dari internet, komputer, kita browsing gitu ya, dan, pengalaman hidup atau ini kita sering menyebutnya sebagai experiential learning. Nah, di dalam proses pembelajaran itu tadi ada experiential learning. Nah, di experiential learning ini ada 3 cara nih yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah organized training, yang kedua field training, yang ketiga adalah personal therapy atau therapy like experience. Nah, ini seperti apa saja sih, pelaksanaannya? Nah, yang pertama organized training. Untuk organized training ini saya rasa teman-teman pun pasti sudah melakukan dan tidak asing ya dengan hal ini. Jadi organized training bentuknya itu seperti lokakarya atau seminar kayak gitu ya, atau workshop gitu ya. Jadi tentang keterampilan assessment, terapi, komunikasi, dan kerja tim. Nah, di dalam, organized training ini biasanya kan kalau mungkin workshop gitu ya, kita itu selain mendapatkan pengetahuan baru gitu ya, juga diajak, dilatih untuk role play gitu atau simulasi tentang situasi-situasi klinis, di mana kita mungkin, mencoba untuk, assessment peserta lain di dalam training itu, kayak gitu. Nah, jadi, kita belajar, berlatih dengan suatu kondisi yang terorganisir. Nah, yang kedua adalah field training. Nah, field training atau pelatihan lapangan gitu ya, itu atau, OJK gitu yang mungkin kita kenal, on the job training. Nah, field training ini, berinteraksi langsung ya dengan orang-orang dalam berbagai situasi pemberian bantuan di luar situasi akademik. Nah, ini mungkin nanti ketika teman-teman itu mulai untuk praktikum atau magang gitu ya, itu disebut sebagai field training. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari bentuk pembelajaran pribadi tadi adalah sebentar, personal terapi atau terapi like experience. Nah, jadi di sini, kita kan nantinya sebagai klinisi akan melakukan terapi gitu kan ya kepada, klien. Nah, kita pun juga perlu punya pengalaman gitu ya untuk merasakan bagaimana sih menjadi klien, gitu. Nah, pembelajaran pribadi dengan cara ini kita bisa untuk mendatangi klinisi gitu ya, dan kita, mengikuti sesi terapi gitu. Jadi, kita pun melakukan terapi terlebih dahulu gitu, untuk mengetahui bagaimana sih posisi klien gitu. Bagaimana sih pengalaman ketika menjadi klien, sehingga nantinya kita pun akan dapat lebih memahami, bagaimana situasi perasaan, kondisi-kondisi yang terjadi pada klien yang sedang mendapatkan bantuan klinis. Nah, mungkin penjelasan untuk, materi bertindak akuntabel sampai di sini dulu, kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih.